6 kelas Bapak Ibu. Karena 17 yang satu kan punya pangkalan. Yang satu kelas PL Bapak Ibu. Kita nggak bisa apa-apa. Jadi 6 kali 36 216. 216 kali 2%. Berapa orang? Ya, kita 6 kelas hari apa? Tahun ini ya. Sekarang 36 Pak. Jadi nggak 40 lagi. Ya, dulu 40 karena ada zona RW. Nah sekarang nggak ada. Nah ini Bapak Ibu. Jadi sekitar 5 orang ya. Ya 5 orang itu. Berarti di sini ada Bu Seli, Bu Teti, Bu Teni. Saya mengenal Tadi belum. Iya Bu Seli, Bu Teti, Bu Teni. Bu Teni belum Pak. Oh Bu Teni belum. Belum, Pak. Pak Renggo berarti. Nah, ini mungkin nanti ada perpindahan. Tapi perpindahan tugas ini pun Bapak Ibu suratnya hanya berlaku setahun. Misalnya orang tua dari Papua pindah ke sini, ya tugas di sini. Tapi hanya berlaku 1 tahun. Kalau tahun kemarin ada yang menanyakan misalnya berapa ya? Itu ternyata surat tugasnya dijadikan acuan padahal itu sudah 3 tahun surat tugasnya. Tapi dibikin sebagai acuan karena dulu dari dinas itu belum menentukan. Nah sekarang hanya setahun, ya nggak surat tugas. Nah kemudian Bapak Ibu, ini prestasi non akademik. Ini jika ada sisa kuota 5%. Ya tadi kan di atas apa untuk prestasi akademik 18%. Nanti kalau tidak masuk lagi, ini memang masuknya sedangkan inklusi Bapak Ibu. Inklusi ini termasuk dalam jalur afirmasi. Jadi 2 orang per kelas. Berarti kita maksimal 12. Tapi sebenarnya ada pertanyaan begini, gimana Pak kalau itu sudah masuk zonasi RT, sedangkan kita tidak tahu bahwa itu inklusi. Nah, kalau tidak tahu kita RT itu jalur inklusi apa, ternyata anak itu inklusi bagaimana? Nah, bagaimanapun juga pesannya karena memang ada juga Bapak Ibu yang masuknya lewat jalur inklusi ternyata kesananya tidak inklusi. Banyak kejadian. Nah, ini Bapak Ibu makanya kita diarahkan berhati-hati, ya, karena apa? Itu nanti kalau sampai ketahuan, mungkin paling tidak akan kita anulir, Bapak Ibu. Ya, itu jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu, karena kadang-kadang itu sebenarnya. Kemudian langsung ke PPDB. SMP ya. Oh ya, persyaratan. Ini Bapak Ibu persyaratan untuk PPDB. Jadi untuk SMP usia maksimal itu 15 tahun pada tanggal 1 Juli Bapak Ibu. Ya, 1 Juli itu maksimal 15 tahun. Kemudian lulus SD bentuk lain yang sederhana tercatat dalam bentuk keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Tanggal pendaftaran kita itu tanggal 1 Juli ya. Berarti itu paling tidak sudah masuk KK dari 1 Juli tahun yang lalu. Ya subuh-subuh sebelumnya gitu loh. Tapi udah masuk KK paling tidak 1 Juli tahun yang lalu ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya masuknya Agustus gimana? Ya tetap nggak bisa. Ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk PPDB-nya, nih untuk SMP Bapak Ibu, jalur prestasi itu prestasi akademik 18%, prestasi non akademik 5%. Nah, bagaimanakah seumpama bahwa anak itu akademiknya bagus, non akademiknya bagus, tetap harus disertakan dua-duanya Bapak Ibu. Tetap harus disertakan dua-duanya, baik yang prestasi akademik maupun non akademik. Kenapa? Karena ini akan bisa untuk menambah poin anak itu masuk ke sekolah ini. Nah, kuotanya 18% untuk prestasi akademik. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu, itu
nilai di sidang daerah itu memang sudah dikumpulkan di dinas dan sudah masuk ke dalam sistem, sehingga dengan ngeklik itu sudah akan muncul nilainya berapa, kira-kira diterima apa enggak gitu. Yang tahu operator, yang saya sendiri nggak tahu Bapak Ibu, yang tahu Mas Adi, yang bisa buka maksudnya. Kemudian Bapak Ibu untuk prestasi non akademik itu 5%. Nah, mungkin dia juara renang ya, atau voli tingkatannya. Misalnya begini, kalau voli kan ada grup ya Bapak Ibu, ada grup, tapi mungkin ada grup yang juara satu tingkat wilayah, ada juara satu tingkat DKI misalnya. Nah ini ambillah yang paling tinggi, ya, sampai pokoknya yang paling bagus lah, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian bobot indeks prestasi akademik, kemudian pilihan sekolah waktu mendaftar, bobot indeks prestasi. Nah, untuk penghitungan indeks prestasi bagaimana? Itu juga sudah masuk dalam sistem Bapak Ibu. Sudah ada di dalam sistem semuanya. Jadi nanti tinggal dimasukkan, kemudian akan keluar nilainya dari indeks prestasi itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang tua yang nanya, gimana untuk mengetahui ya, untuk mengetahui kira-kira nilainya berapa sehingga setelah memasukkan prestasi akademik atau non akademiknya. Nanya ke Mas Latif Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat Bapak Ibu. Tapi memang saat ini belum dikirim ya Mas Latif. Belum dikirim. Tunggu Bapak Ibu. Nah, kalau mau ada orang tua yang menanya Bapak Ibu, pendaftaran sampai pengumuman tanggal 7 sampai 9 Juni. Ini untuk prestasi Bapak Ibu. Lapor dirinya tanggal 10 sampai 11 Juni. Ya, jadi ini nanti pendaftaran 7, 8, 9 begitu juga untuk pengumumannya. Biasanya pengumumannya di tanggal 9-nya udah pastilah. Ya, hanya diberi 3 hari sekaligus gitulah. Kemudian lapor diri tanggal 10 sampai 11 Juni. Kemudian afirmasi Bapak Ibu. Nah, ini afirmasi itu terdiri dari anak panti, penerima KJP Plus, sekaligus PIP dan anak disabilitas tadi Bapak Ibu, ya, inklusi, anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19. Nah, ini yang termasuk dalam afirmasi. Kemudian anak pedagang DTKS, anak penerima KJP Plus, anak dari pemegang KPD, anak dari pengemudi mitra Transjakarta, Cekliko ya. Nah, Cekliko ini termasuk di dalam afirmasi Bapak Ibu. Ya. Kemudian 25% termasuk anak-anak dari panti. Tapi kita kan jauh dari panti Bapak Ibu, jadi nggak mungkin ya ada yang masuk ke sini dari anak panti. Kemudian kuota anak disabilitas itu sama seperti tadi, 2 anak per kelas. Nah, kemudian Bapak Ibu ini tanpa seleksi kecuali untuk disabilitas. Nah, seumpama Bapak Ibu, seumpama disabilitas ini kan ada 12 maksimal terima, yang daftar kok 15, gimana? Itu diadakan seleksi Bapak Ibu. Seleksinya secara usia. Ya, itu kemudian di samping itu juga secara zonasi. Secara zonasi Bapak Ibu. Lebih dekat mana gitu. Jadi tetap seperti itu. Ya. Sama juga Bapak Ibu. Ya, dengan nanti yang lain. Kemudian zona, pilihan sekolah, kemudian waktu mendaftar. Pendaftaran dan pengumuman ini untuk afirmasi Bapak Ibu yang di atas itu tanggal 14 sampai 16 Juni. Lapor diri 14 sampai 18 Juni. Sedangkan afirmasi yang kedua Bapak Ibu, zona prioritas, ini pendaftaran pengumuman 21 sampai 23, lapor diri 24 25 Juni. Sedangkan zonasi Bapak Ibu, ini kita terima 50%. Jadi kalau kita itu 216, berarti kita akan terima zonasi itu 108 ya. 108 Bapak Ibu. 108. Nah, seandainya Bapak Ibu dari 108 itu yang daftar lebih dari itu, misalnya 120. Nah, apa perhitungannya?
jarak Bapak Ibu. Ya, jaraknya nanti bagaimana? Akan muncul sendiri Bapak Ibu di sistem itu. Jadi kita nggak bingung-bingung menentukannya. Nggak ada mengukurin pakai meteran. Jadi sudah langsung Bapak Ibu. Ya, ini. Nah, tetapi bagaimana Bapak Ibu? Seandainya dari 108 kok yang mendaftar cuma 100, otomatis yang 100 ini diterima. Kemudian yang 8 itu nanti akan dimasukkan ke dalam prioritas kedua. Jadi di sini Bapak Ibu ada zona prioritas ke-1, zona prioritas kedua, zona prioritas ketiga. Ini 50%. Coba lihatin contohnya Mas. Data kita ya. Ya, nanti bisa masukin data kita. Jadi kita lebih mudah memberitahukan ke teman-teman. Ini contohnya SMP 115 Bapak Ibu. SMP 115 itu yang berwarna nomor 1 biru ya. Nah, berwarna biru itu adalah prioritas 1. Prioritas 1 itu di mana lokasi RT atau RW sekolah itu berada. Misalnya kita ini ya berada di RT 7, maka yang harus diterima yang di RT 7 dulu. Nah, dari RT 7 padahal kita kan 50% ya Bapak Ibu ya. Nah, RT 7 itu cuma 2, otomatis kan. Nah, kemudian setelah itu bagaimana Bapak Ibu? Ke RT yang bersinggungan Bapak Ibu. Kita yang RT bersinggungan itu ada RT 14, 8, 6, 11. Nah, berarti ada 5 RT. Tapi itu pun cuma 10 orang. Jadi gimana? Prioritas kedua otomatis masuk. Masih kurang banyak kan? Baru 12 orang. Padahal kita butuhnya 108. Masih 98. Nah, 98 ini kita akan diambilkan dari prioritas 3 Bapak Ibu. Nah, jadi yang gambar di kuning itu yang di luar ini kan ada yang bersinggungan, yang kuning itu Bapak Ibu. Itu ada yang bersinggungan. Sedangkan ini ada di mana sekolah berada. Nah, kalau itu masih kurang maka diambilkan dari prioritas ketiga. Prioritas ketiga itu adalah kelurahan domisili, ya. Sedangkan kita kelurahan domisili kemarin itu ada 4 kelurahan, maka diambilkan dari itu. Penghitungannya bagaimana? Ya zona terdekat. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau dulu kan usia sangat dominan. Nah, sekarang nggak begitu karena memang dijualnya oleh prestasi akademik. Karena banyak sekali dulu percuma juga anak pinter mau masuk. Nah itu akhirnya sekarang PPDB-nya seperti ini Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan lebih bagus. Jadi zonasi ini 50% diutamakan seperti itu Bapak Ibu. Pokoknya diambilkan dari prioritas 1 dulu. Kalau itu sudah memenuhi tapi masih kurang, ke prioritas kedua. Kalau masih kurang lagi, prioritas ketiga. Nah, kalau masih kurang lagi bagaimana? Kita nanti diambilkan dari sebelahnya lagi Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau lebih, misalnya, ya, karena ini misalnya, ternyata di kelurahan itu dari tadi udah 98 ya. Ya, berarti tinggal 12 lagi misalnya. Tinggal 12, ternyata yang daftar itu lebih banyak Bapak Ibu. Ya dari kelurahan-kelurahan ini, taruhlah misalnya ada 50. Maka zonasi anak itu terdekat mana gitu loh dengan kelurahan. Meskipun Bapak Ibu, ini meskipun misalnya kita ada di kelurahan Pinangranti ya, Halim. Kita ada di kelurahan Halim. Kemudian Pinangranti ada sebelah ya. Nah, Pinangranti saya sebelah, tapi lebih dekatan misalnya kelurahan Makassar ke sini. Maka dari Makassar ke sini yang diterima daripada Pinangranti ke sini Bapak Ibu. Ya. Karena ini mendekatkan jarak anak dengan sekolah. Itu zonasi sekarang itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang diambilnya itu dulu. Ya, yang diambilnya itu dulu. Jadi ini Bapak Ibu, mengenalkan contoh zonasi. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi diambil dulu prioritas 1, prioritas 2, prioritas ketiga, selebihnya nanti ke sana. Melebar terus.
sekitar? Bukan. Yang mana Bapak? Maksudnya? Oh, misalnya. Ya, cuma sekarang pindah desa terakhir. Kalau dulu kan usia pertama, jaminan. Nah itu, ini untuk mengakomodir yang ini. Jadi itu Bapak Ibu. Nah kemudian itu jalur-jalurnya itu seperti itu. Intinya itu sebenarnya sih Bapak Ibu. Nanti kalau ditanya oleh orang tua itu. Nah kemudian pra pendaftaran Bapak Ibu. Ini pra pendaftaran. TPDB yang mengikuti pendaftaran adalah TPDB yang memiliki kakak di Provinsi DKI Jakarta dan bersekolah di luar Jakarta. Jadi kakaknya DKI, meskipun dia ada di luar, tapi kalau dia kakaknya memang di DKI tetap boleh mengikuti ikut pra pendaftaran gitu. Nah, dengan dibuatkan surat domisili, ya. Misalnya kakaknya di sini ada di RW 4. Nah, tapi ternyata dia ada di Cilangsi. Makanya harus dibuatkan domisili. Iya, karena kakaknya kan sini. Ya. Kemudian yang memiliki KPR di DKI Jakarta lulusan tahun sebelumnya paling lama 2 tahun yang tidak terdaftar di sertifikat dan jenjang yang disetujui dari nyatakan SPDB yang bermaterai ditandatangani oleh Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Sekarang kan banyak juga. Karena sekolah di swasta mahal, sehingga dia keluar Bapak Ibu pengen daftar di negeri. Nah, jawabannya apa? Selama anak itu memang sudah masuk ke Dapodik, maka tidak akan bisa mendaftar. Ya, misalnya di SMA, contohlah SMA Angkasa misalnya, karena ada ini mendatang pengen ke SMA 42, tapi di SMA Angkasa itu udah masuk ke dalam Dapodiknya, maka tidak akan bisa untuk daftar di 42. Iya. Nah sekarang di sistemnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, misalnya ada kelas 2 di Dasmen, CBCB dan SMA dan sengaja diinformasikan vokasi untuk CBCB SMK. Ini apa untuk pra pendaftaran. Nah mekanismenya kayak apa Bapak Ibu? Ini mekanismenya mengakses halaman publik pra pendaftaran PPDB di itu Bapak Ibu. Pra pendaftaran nanti kan semuanya serba daring Bapak Ibu. Mengisi formulir pra pendaftaran secara daring, kemudian mengunggah dokumen pra pendaftaran, mencetak dan bukti pengajian. CPDB menunjukkan pemantauan hasil verifikasi berkas pra pendaftaran. Jadi ini nanti Bapak Ibu yang pra pendaftaran daripada calon peserta didik baru yang ada di DKI Bapak Ibu. Tapi intinya kayak tadi, ya. Nah, ini sama seperti dulu sih mekanismenya, aplikasi kapan dulu, ya. Kemudian pemantauan proses, pengajuan akun, pemilihan jadwal, lapor diri. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, sekarang ini Bapak Ibu. Nanti untuk jalur prestasi baik akademik dan non-akademik itu lebih awal dibanding dengan jalur zonasi. Nah, pertanyaannya, seandainya di jalur prestasi baik akademik dan non-akademik itu tidak diterima, gimana? Boleh mengikuti jalur zonasi Bapak Ibu. Ya. Ya. Jadi gini Bapak Ibu. Seandainya anak itu memang sudah mendaftar, misalnya nih, dia pengennya ke 18, tapi dia daftar di 80, ternyata di 80 diterima ya media. Nah kemudian pengen balik lagi, nah ini Bapak Ibu, selama anak itu tidak mengajukan lapor diri, bisa. Masih bisa Pak ya? Iya, tapi seandainya sudah lapor diri, maka tidak akan bisa Bapak Ibu.
Iya, karena sudah terdaftar di sana, Bapak Ibu. Ya? Iya, kalau sudah lapor diri, Bapak Ibu. Tapi kalau tidak lapor diri, maka tidak akan ada ini, sehingga bisa mendaftar lagi. Iya, tapi tidak lapor diri, karena nanti kuncinya itu dari lapor diri anak yang sudah masuk, gitu loh. Nah, kemudian Bapak Ibu yang tadi itu untuk PBDD, oh iya prestasi. Jadi gini Bapak Ibu, kalau anak itu dari jalur prestasi itu tidak masuk, maka dia boleh mendaftar di jalur zonasi Bapak Ibu. Ya, misalnya karena saingan ya, karena saingan itu sehingga tidak masuk dialah boleh untuk masuk ke jalur zonasi Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk aksesnya ini Bapak Ibu, layanan informasi PPDB, Bapak Ibu juga bisa buka di disdik.go.id, semuanya serba ada ya untuk PPDB dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan Mas Latif untuk kelengkapannya. Ya, nah kemarin Mas Latif nanti ujung tombaknya beliau ya yang akan harus menguasai semuanya. Baik, mungkin itu Bapak Ibu dari saya untuk sesi tanya jawabnya nanti setelah Mas Latif memberikan tambahan.